Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nada Faiza Anelda. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam rangka UAS mata kuliah Akuntansi Keuangan Berkelanjutan. Izinkan saya mempresentasikan hasil tulisan saya dengan judul Analisis Laporan Keuangan Keberlanjutan atau Sustainability Report PT Bank Mandiri Persero Tbk. Latar belakang dari penulisan ini adalah, pertama, pentingnya sustainability report. Mengapa? Karena lapor keberlanjutan merupakan instrumen utama dalam menunjukkan komitmen bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Yaitu yang kedua adalah mengkomunikasikan upaya perusahaan dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG. Selanjutnya, latar belakangnya juga adalah peran Bank Mandiri ini sendiri. Nah, meskipun Bank Mandiri bukan industri yang berbasis lingkungan secara langsung, Bank Mandiri juga berusaha untuk menunjukkan komitmennya dalam sustainability dengan kontribusinya sesuai dengan lini bisnis Bank Mandiri. Tujuan tulisan ini adalah menganalisis laporan keberlanjutan PT Bank Mandiri tahun 2023 untuk memahami penerapan prinsip keberlanjutan, kemudian mengidentifikasi kebijakan, strategi, dan program keberlanjutan terkait lingkungan, sosial, dan tata kelola ESG. Yang berikutnya, menilai efektivitas serta dampak program keberlanjutan bagi pemangku kepentingan, dan mengevaluasi transparansi dan akuntabilitas laporan keberlanjutan dalam mengungkapkan kinerja dan pencapaian Bank Mandiri. Analisis ini terdapat dua jenis. Yang pertama yang saya akan bahas adalah analisis berdasarkan prinsip-prinsip pelaporan berkelanjutan. Prinsip pertama adalah balance atau prinsip keseimbangan. Laporan keberlanjutan PT Bank Mandiri tahun 2023 ini menunjukkan upaya perusahaan dalam menjaga keseimbangan informasi antara pencapaian dan tantangan yang dihadapi. Mandiri juga melakukan penerbitan green bond senilai 10 triliun rupiah dan ekspansi ESG financing untuk mendukung ekonomi rendah karbon. Selain itu, laporan ini juga mencakup berbagai tantangan seperti penyesuaian terhadap regulasi dan keberlanjutan yang harus terus berkembang, serta risiko perubahan iklim terhadap portofolio pembiayaan. Jadi intinya adalah bahwa PT Bank Mandiri ini berhasil memberikan laporan yang balance atau seimbang, sehingga tidak ada ketimpangan informasi dan tanda kutip dibagus-bagusin, kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah prinsip comparability atau prinsip dapat dibandingkan. Nah, laporan keberlanjutan Bank Mandiri ini disusun dengan mempertimbangkan prinsip ini, yaitu comparability, sehingga memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk menganalisis tren dari tahun ke tahun, serta evaluasi terhadap praktik keberlanjutan di industri perbankan. Laporan ini mengacu pada standar internasional seperti Global Reporting Initiative atau GRI, kemudian IFRS 1, S1 dan S2, serta Sustainability Accounting Standards Board atau SASB. Sehingga hal ini memudahkan perbandingan dengan institusi keuangan lainnya karena dengan terstandarisasi. Kemudian laporan ini menyajikan data keberlanjutan dari beberapa tahun sebelumnya seperti pertumbuhan portofolio pembiayaan hijau dan komitmen net zero emissions yang membantu pemangku kepentingan dalam menilai perkembangan kinerja berkelanjutan. Yang ketiga adalah prinsip akurasi atau kecermatan. Ini menilai seberapa bisa kita percaya tingkat ketepatan suatu laporan. Nah, laporan keberlanjutan mandiri ini disusun dengan prinsip kecermatan tentu saja. Nah, bagaimana caranya adalah mereka memastikan bahwa informasi yang disajikan ini akurat, valid, dan dapat dipercaya dengan menggunakan standar internasional seperti GRI tadi dan IFRS, serta melakukan proses verifikasi internal sebelum
publikasi laporan. Nah, selanjutnya data keuangan dan keuangan dalam laporan ini juga telah diaudit untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip keberlanjutan yang diterapkan. Prinsip yang keempat yaitu timeliness atau prinsip ketaatan waktu. Untuk kita mengetahui bahwa jika suatu produk atau dalam hal ini laporan disampaikan pada waktu yang tidak tepat, maka fungsi dari laporan tersebut bisa saja sangat berkurang signifikan, misal terlalu terlambat sehingga keputusan yang dibuat oleh pemangku kepentingan terlanjur dibuat. Nah, laporan keberlanjutan Bank Mandiri disusun dengan memperhatikan prinsip ini dengan memastikan bahwa informasi yang disajikan relevan dan terkini bagi pemangku kepentingan. Laporan ini juga diterbitkan secara rutin setiap tahun sesuai dengan periode pelaporan yang ditetapkan, sehingga memungkinkan pemantauan terhadap perkembangan kinerja keberlanjutan Bank Mandiri dari waktu ke waktu. Lalu, laporan juga disajikan sesuai dengan periode yang ditetapkan oleh OJK. Dan penyajian data yang mencerminkan kondisi terbaru seperti perkembangan pembiayaan hijau dan strategi dekarbonisasi memperkuat relevansi laporan bagi investor, regulator, dan masyarakat. Prinsip yang kelima adalah reliability atau prinsip keterandalan. Laporan keberlanjutan mandiri disusun dengan memastikan bahwa informasi yang disajikan dapat dipercaya dan divalidasi oleh pemangku kepentingan. Bank Mandiri menerapkan standar pelaporan yang tadi menggunakan GRI dan sesuai dengan peraturan OJK sehingga meningkatkan kredibilitas dari laporan ini. Selain itu, data yang disajikan dalam laporan ini telah melalui proses audit internal dan verifikasi oleh unit ESG Group yang berfungsi sebagai kontrol terhadap penerapan kebijakan keberlanjutan. Selanjutnya, analisis yang saya lakukan adalah analisis berdasarkan aspek-aspek berkelanjutan sesuai dengan peraturan OJK nomor 51 tahun 2017. Aspek yang pertama adalah investasi bertanggung jawab. Bank Mandiri menunjukkan komitmennya terhadap investasi bertanggung jawab dengan mengalokasikan dana ke berbagai instrumen keuangan berkelanjutan seperti green bond, kemudian green sukuk, yang kemudian digunakan untuk mendanai proyek ramah lingkungan juga, sehingga dapat mendukung transisi ekonomi rendah karbon. Pada tahun 2023, Mandiri meluncurkan 2 reksadana berbasis ESG, yaitu Batavia Global ESG Syariah Equity USD dan reksadana indeks Mandiri FTSI Indonesia ESG yang menggunakan sistem pemeringkatan ESG dalam seksi investasinya. Selain itu, Bank Mandiri telah melakukan membentuk Sustainable Finance Working Group yang berperan dalam memastikan bahwa setiap keputusan investasi sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan regulasi terkait. Aspek selanjutnya adalah strategi dan praktik bisnis berkelanjutan. Nah, Bank Mandiri mengembangkan framework keuangan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ESG, Environmental, Social, and Governance ke dalam kebijakan kredit dan investasi. Nah, Bank Mandiri menargetkan pencapaian net zero emission atau NZI pada tahun 2030 untuk operasional internal dan menargetkan pada tahun 2060 maksud saya untuk pembiayaan yang menunjukkan komitmennya dalam mengurangi jejak karbon. Praktik bisnis berkelanjutan juga diterapkan melalui penyediaan berbagai produk keuangan ramah lingkungan seperti green loan dan sustainability linked loan atau SLL yang membantu mendanai proyek berkelanjutan di berbagai sektor. Aspek yang selanjutnya adalah aspek pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup. Dalam proses penilaian kredit, Mandiri menerapkan risk appetite dan industri appetite yang mencakup faktor ESG tadi, termasuk pengelolaan risiko lingkungan dan sektor industri yang memiliki dampak tinggi terhadap emisi karbon dan deforestasi. Mandiri secara aktif juga memantau dampak sosial dari proyek yang dibiayai melalui pendekatan due diligence yang lebih ketat. Hal ini memastikan bahwa debitur mematuhi standar lingkungan dan sosial yang berlaku. Terakhir, sebagai bagian dari mitigasi risiko, Bank Mandiri juga meningkatkan kapasitas internal dan dengan pelatihan ESG bagi karyawan guna memperkuat pemahaman mengenai dampak sosial dan lingkungan
dalam pengambilan keputusan bisnis. Aspek tata kelola. Nah, Bank Mandiri telah menerapkan aspek ini dengan kuat dalam mendukung keuangan berkelanjutan dengan mengacu pada prinsip good corporate governance dan regulasi otoritas jasa keuangan. Pada tahun 2023, Bank Mandiri berhasil mempertahankan predikat sangat terpercaya dalam corporate governance Perceptions Index dengan skor 95,22 yang mencerminkan komitmennya terhadap transparansi, akuntabilitas, integritas, dan operasionalnya. Dalam mendukung tata kelola keberlanjutan, Bank Mandiri juga memiliki whistleblowing system, letter to CEO, yang dikelola oleh pihak independen untuk meningkatkan akuntabilitas kepatuhan terhadap etika bisnis. Aspek komunikasi yang informatif. Untuk memperkuat transparansi, Bank Mandiri secara aktif juga menyebarluaskan informasi keberlanjutan melalui berbagai platform, termasuk laporan tahunan, publikasi digital, forum diskusi, dan lainnya. Selain itu, Bank Mandiri juga mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam komunikasi pemasaran. Bank Mandiri memastikan bahwa informasi yang didapatkan oleh pelanggan terkait produk keuangan berkelanjutan tidak menyesatkan atau bersifat overclaim. Kemudian, aspek inklusif. Nah, Bank Mandiri menerapkan prinsip inklusivitas dalam operasionalnya dengan memastikan bahwa layanan keuangan dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang kurang terlayani. Melalui program KUR, Bank Mandiri telah menyalurkan pembiayaan pada sektor usaha mikro, kecil menengah, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata atau inklusif. Kemudian, selain itu, Bank Mandiri juga mengembangkan layanan branchless atau tanpa cabang melalui Mandiri Agen yang memudahkan masyarakat di daerah terpencil untuk mengakses layanan perbankan tanpa harus datang jauh-jauh ke kantor cabang. Kemudian, aspek pengembangan sektor unggulan prioritas. Pada tahun 2023, Bank Mandiri meningkatkan portofolio pembiayaan hijau sebesar 15,4% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan fokus pada sektor energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Salah satu inisiatif yang utama dilakukan adalah mendukung proyek pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan menekan emisi karbon. Kemudian, aspek koordinasi dan kolaborasi. Bank Mandiri aktif dalam koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mempercepat implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia. Contohnya dengan berkoordinasi dengan BI dan OJK. Selain itu, Bank Mandiri juga menjalin kemitraan strategis dengan institusi keuangan global seperti Asian Development Bank, kemudian International Finance Corporation, untuk memperoleh pendanaan serta berbagai praktik terbaik atau best practice dalam penerapan ESG. Nah, kesimpulannya bahwa laporan keberlanjutan PT Bank Mandiri tahun 2023 ini telah disusun berdasarkan 6 prinsip utama pelaporan keuangan keberlanjutan sesuai dengan standar GRI dan IFRS. Kedua, Bank Mandiri juga menunjukkan komitmen terhadap keuangan berkelanjutan melalui investasi pada green bond, green suku, kemudian penerapan ESG dalam kredit, terus juga menargetkan net zero emissions dan tata kelola yang ketat dan strategi bisnis berkelanjutan. Yang ketiga, dalam mendukung inklusivitas dan pertumbuhan ekonomi hijau, Bank Mandiri telah menyediakan layanan yang inklusif seperti branchless banking, kemudian pemerataan KUR pada UMKM, kemudian pembiayaan sektor energi terbarukan, serta menjalin kolaborasi regulator lembaga keuangan global maupun nasional untuk mempercepat implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.